sebenarnya microsleep ini sama nggak sih sama ngantuk pada umumnya gitu? Kira-kira apa yang harus dilakukan misalnya secara mandiri gitu dok? Ada nggak sih? Jadi mungkin Gerald udah pernah dengar tentang sleep hygiene. Tidur bersih gitu ya? Halo dok, Hai Ger. langsung berubah. Nggak seperti tadi di belakang panggung ya. Langsung, iya Ger, gitu. Tadi Apa kabar Ger? basa-basi deh. Oke dok, welcome to apa nih namanya nih, Carsultation gitu ya. Thank you. Sama BMW Bestindo. Udah tahu kan dealernya? Udah tahu dealernya di mana? Di mana? Belum tahu dong berarti ya. Belum tahu. Dealernya itu ada di kalau dokter mau masuk tol Pondok Aren tuh. Nah, ada di pinggir jalan tuh, gede banget. Iya. Terbesar se Asia Tenggara. Oke. Gitu, oke. Ya. Nah, ini kita lagi di dalam X1, BMW X1. Nah, kalau dokter misalnya mau beli nih, bukannya gimana-gimana nih dok, ternyata X1 ini harganya tuh bersaing banget sama mobil-mobil Jepang. Nah, misalnya pernah lihat di mobil kan namanya Ford Beep, gitu kan, terus ada Pak Beep gitu ya. Iya. Nah, itu harganya bersaing banget ternyata. Karena BMW Bestindo lagi ngadain program cicilan dok. Oh, oke. Buat DP-nya juga gitu, cicilannya juga lebih enteng pastinya. Jadi affordable ya. Affordable dong. Kata Buat- siapa BMW itu nggak bisa kebeli? Bisa kebeli gitu kan. Nah dok, ngomong-ngomong soal itu ya, Iya. ini lagi nyetir nih. Kadang-kadang gue suka kayak gini dok. Apalagi kalau lagi di lampu merah ya. Ketiduran lagi di lampu merah. Iya. Itu namanya kalau dibaca-baca namanya microsleep ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya microsleep ini sama nggak sih sama ngantuk pada umumnya gitu? Oke, jadi microsleep itu adalah suatu fenomena ya kita bilangnya atau kondisi di mana kita kehilangan kesadaran atau perhatian kita sesaat karena kita tertidur. Oke. Tuh, sedangkan kalau mengantuk kan ya transisi mau ke tidur ya, dari bangun ke tidur kita akan merasa mengantuk tapi nggak sampai ke tidur. Oke. Gitu. Jadi intinya microsleep adalah ketiduran. Ketiduran. Nah, penyebabnya itu apa sebenarnya? Penyebabnya yang pasti karena mungkin malam sebelumnya tidurnya kurang. Entah Oke. dari durasinya atau kualitas tidurnya yang nggak baik. Oke. Nah, ini penyakit, ini sebuah penyakit dong ya tentunya ya? Bukan penyakit sih, cuman ya Lebih ke apa dampak nih? dari mungkin Dampak. ada ya. Oke. Nah, apakah ini indikasi dari sebuah penyakit yang mungkin jauh lebih berbahaya di tubuh seseorang tersebut? Ada nggak mungkinan? Berarti segala kondisi yang nyebabin tidurnya Iya. itu tidak berkualitas atau yang mengganggu tidurnya sehingga mungkin terputus-putus. Nah, itu yang harus dicari tahu gitu. Pasti kan jadinya kan berdampak di aktivitas sehari-harinya ya, Iya, sampai mengantuk gitu. Karena kan di situasi-situasi di mana kita butuh fokus, konsentrasi gitu, kita harus alert, tapi karena kita ngantuk terus akhirnya ketiduran ya pasti kan bisa membahayakan. Biasanya treatment apa nih yang harus dilakuin ke pasien supaya si pasien ini ya tidak mengalami microsleep lagi gitu? Kayaknya pernah denger nih dok, kalau nggak salah tuh ada sleep study ya. Sorry. Kenapa? Oh jatuh ya Wak? Berarti bisa diulang lagi yang tadi. Jadi sama Premier tadi ada sedikit insiden. Mungkin Dokter Melisa bisa mengungkapkan itu kembali. Oke. Tadi loh sleep study ya. Iya, sleep study. Apakah si orang yang mengalami microsleep ini harus mengikuti sleep study gitu kayak di Rumah Sakit Premier Bintaro kan ada tuh program. Iya, betul. Jadi kalau misalnya microsleep-nya sudah berlangsung lama, kemudian dirasakan setiap hari terus sampai mengganggu aktivitas, ya pastinya harus dicari tahu penyebab microsleep-nya apa. Salah satu modalitas yang kita bisa lakukan adalah dengan sleep study atau PSG tadi ya. Jadi dengan sleep study itu nanti pasiennya diminta untuk datang, kemudian nanti kita akan memonitor selama tidur. Biasanya perekamannya adalah sekitar 8 jam. Apa aja yang dimonitor, nanti kita akan melihat gelombang otak, gerakan mata, gerakan otot untuk melihat stadium tidur. Nah, misalnya si sahabat Premier ini mengalami sleep study, terus mungkin belum sempat untuk Rumah Sakit Premier Bintaro. Iya. Kira-kira apa yang harus dilakukan misalnya secara mandiri gitu dok? Ada nggak sih? Jadi mungkin Gerald pernah dengar tentang sleep hygiene? Tidur bersih itu ya?
Jadi sleep hygiene itu adalah suatu kebiasaan yang perlu dilakukan menjelang tidur dan selama tidur untuk menunjang sehingga tidur kita itu berkualitas. Apa tuh misalnya? Jadi apa aja? Yang pertama harus punya mindset bahwa kamar tidur itu hanya buat tidur aja. Ya, jadi segala aktivitas di luar tidur itu tidak boleh dilakukan di kamar tidur seperti makan, ngejar deadline atau Netflixan gitu. Buset, boleh. nggak bisa dong kita hidup kayak gitu. Iya. Saya nggak bisa kayak gitu. Kenapa tidak bisa? Itu harus dibiasakan sejak sekarang, ya. Saya tidur di meja kerja, di kamar tidur saya kerja. Oh iya. Oke. Nah ini nih, sobat Premier, contoh sleep hygiene yang buruk. Oh gitu. Oke. Dan main handphone ya? Ya betul, itu nggak boleh. Anda pernah menyampaikan kan ya? Benar. Main HP sebelum tidur ada penyebab Ada bisa bikin dampaknya. insomnia Ya, gitu kan? betul. Aku bantu ya. Silakan. Hai. genit ini bantunya gini ya. Oke deh kalau begitu dok. Jadi sahabat Premier kalau misalnya mengalami microsleep sebenarnya ada sleep clinic di Rumah Sakit Premier Bintaro. Jadi bisa konsultasi lah sama dokter Melisa dan tim. Ada tim juga kan di sana ya. Betul. Gitu. Oke. Sahabat Premier, kita mau jalan-jalan dulu. Bye. Bye.